salah satu versi sangit, Petruk memiliki seorang istri yang sangat cantik. Uniknya, sang mertua adalah sosok yang disegani para penduduk. Pernikahan Petruk sempat mendapat halangan cukup berat. Bahkan Prabu Baladewa yang ahli dalam memainkan goto sampai tega mengajar Petruk habis-habisan di depan umum. Pada lakon Petruk Nagih Janji disebutkan, Prabu Kresna memiliki 3 orang putri. Yang pertama Dewi Brontowati, yang kedua Dewi Siti Sundari, dan yang ketiga Dewi Titisari. Ada sesuatu yang melingkupi diri Dewi Brontowati sehingga dia seperti sulit mendapatkan jodohnya. Berbeda dengan Siti Sundari yang telah bersuamikan Abimanyu dan Titisari yang bersuamikan Bambang Irawan. Kedua putra Arjuna itu telah membawa kedua putrinya itu ke kesatrian masing-masing. Semua orang tahu kegelisahan Prabu Kresna. Hingga akhirnya, tanpa seizin Semar, Petruk datang ke Dwarawati menghadap Prabu Kresna. Dengan percaya diri, Petruk mengatakan pada Prabu Kresna, penyebab Dewi Brontowati belum mendapatkan jodohnya adalah karena sang Prabu terikat janji dan belum dipenuhi hingga saat ini. Dahulu, ketika Brontowati masih kecil, dia dijanjikan untuk dinikahkan dengan gadis itu jika berhasil mengalahkan Prabu Pandu Pragolomani. Tapi ketika tugas itu berhasil dilaksanakan, Prabu Kresna seperti mengulur-ngulur waktu dan supaya tidak kewirangan, malah berniat menerima lamaran Lesmana Mandragumara yang di-pick up penuh oleh Prabu Baladewa. Prabu Kresna tetap menolak Petruk. Apa kata orang jika menantunya bukan bangsawan sekaligus buruk rupa? Petruk akhirnya pulang sia-sia. Celakanya, kata-kata Petruk akhirnya sampai di telinga Prabu Baladewa yang pemarah. Dicarinya Petruk, lalu dihajar di depan umum tanpa ampun. Beruntung, tak lama kemudian Antareja datang. Dia melindungi Petruk dari amukan Baladewa. Semarlah yang mengutusnya menyusul Petruk untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam perlindungannya, Petruk akhirnya berhasil diloloskan dari Prabu Baladewa dengan cara diambleskan ke bumi lalu muncul di tempat lain. Tapi Petruk tidak jera. Dia malah dendam dan berencana membatalkan perjodohan Lesmana Mandragumara dengan Dewi Brontowati. Pergilah dia menemui Prabu Swala di alas Wonoprenggo. Kepada penguasa makhluk halus itu, Petruk meminta bantuan untuk memberi pelajaran akan pentingnya memenuhi janji, terlebih janji yang sudah terlanjur diucapkan oleh seorang pemimpin. Prabu Swala kemudian mengubah wujud Petruk menjadi tampan sekaligus memiliki kesaktian dahsyat. Dengan wujud itu, dia kembali ke Dwarawati. Menggunakan nama Bambang Lemboro, Petruk akhirnya berhasil menyusup ke Kaputren, bahkan menemui Dewi Brontowati. Putri Prabu Kresna itu terpukau oleh ketampanan Bambang Lemboro sekaligus kepandiannya nembang. Tembangnya seperti membuat hatinya tentram luar biasa. Jika boleh memilih,
Prontowati memilih dibawa pergi saja oleh Bambang Lemboro dari Kaputren ketimbang menikah dengan Lesmono Mondrokumoro yang terkenal manja, suka berdandan tapi malas belajar tata keprajuritan. Tentu saja Bambang Lemboro seperti mendapat durian runtuh. Segera saja, dengan kesaktiannya, Dewi Prontowati dimasukkan ke dalam cincin dan lantas dibawa pergi. Namun sebelum pergi, perbuatan Bambang Lemboro terconangi Lesmono Mondrokumoro yang hendak mengunjungi Prontowati. Tapi terlambat. Bambang Lemboro terlanjur melompat keluar dari Kaputren. Dworowati pun geger. Di bawah pimpinan Prabu Baladewa, Lesmono Mondrokumoro, Sombo, dan sekian banyak prajurit, mereka berhasil mengejar dan mengepung Bambang Lemboro. Sayangnya, jumlah dan ketikdayaan mereka tak sebanding dengan kesaktian Bambang Lemboro. Dengan mudah, wujud samaran Petro itu berhasil merontokkan perlawanan musuh-musuhnya. Petro pun kemudian melanjutkan pelariannya. Di perjalanan, dia dicegat oleh Semar yang dimintai bantuan oleh Prabu Kresna. Setelah mengusap kuncung saktinya yang mampu menghilangkan nafsu, wujud Bambang Lemboro seketika berubah menjadi Petro. Dia kehilangan segala kesaktiannya. Dewi Prontowati juga keluar dari cincin yang dikenakannya. Di hadapan Semar, Petro mengaku menyesal, tapi niat sebenarnya adalah untuk memberi pelajaran pada para pemimpin seperti Prabu Kresna. Bagaimanapun juga, janji adalah janji. Jika tidak bisa memenuhi, sebaiknya jangan berjanji. Sebaliknya, Prabu Kresna juga meminta maaf pada Petro. Meski dia seorang titisan dewa sekalipun, dia adalah tetap manusia yang bisa punya salah. Salah adalah salah. Tidak boleh perbuatan salah menjadi benar hanya karena mentang-mentang. Mentang-mentang keturunan Pandita Mulia, mentang-mentang keturunan raja, dan lain sebagainya. Karena sudah saling mengakui bersalah dan meminta maaf, Semar kemudian menanyakan bagaimana nasib Dewi Prontowati selanjutnya. Apa kata hatinya? Dia akan memilih siapa? Jika memilih Petro, apa dia bersedia menerima wujudnya yang buruk rupa? Jika memilih Lesmono Mondrokumoro, apa dia siap menerima segala watak dan sikapnya selama ini? Ternyata Dewi Prontowati tetap memilih Petro. Dia tertarik bukan karena wajahnya, namun oleh kemampuannya nembang yang menenteramkan hati. Prontowati berharap dengan bersama Petro, sepanjang hidupnya tidak akan pernah sedih, gundah maupun resah. Tembang-tembang Petro akan membuatnya selalu berada dalam